Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja simak video ini. Parfum beralkohol tidak boleh dipakai sholat. Nah, katanya sih alkohol itu identik dengan khamr. Oleh karena itu kita perlu luruskan nih bahwasanya yang namanya alkohol bukan khamr. Karena Nabi SAW bersabda, "Kullu muskirin khamr." Semua yang memabukkan itu khamr. Nabi tidak bersabda, "Kullu alkohol khamr." Tidak semua alkohol khamr. Nah, bagi yang sudah punya basic ilmu kimia, dan saya juga di ilmu kedokteran belajar dalam mata pelajaran biokimia, bahwasanya alkohol itu bukan khamr. Ya, kenapa? Ada berapa alasan. Pertama, alkohol ini nama gugus, ya ada OH. Yang kedua, alkohol pun berbagai macam jenisnya. Ada yang satu gugus misalnya ya, metanol, dua gugus misalnya, disebut dengan etanol, pentanol, butanol, dan sebagainya. Jadi alkohol itu macam-macam. Nah, satu gugus ini pun bermacam-macam. Contohnya misalnya etanol. Etanol pun macam-macam. Ada etanol denat, ada etanol pelarut, dan sebagainya seperti itu. Nah, alkohol yang ditambahkan kepada parfum itu berbeda dengan alkohol yang ditambahkan pada minuman beralkohol. Demikian juga alkohol pada dunia medis untuk membersihkan disinfektan dan sebagainya. Sehingga ini jenisnya beda. Ya, sedangkan alkohol pelarut ini umumnya tidak untuk diminum. Jadi bagaimana bisa mabuk kalau tidak untuk diminum? Demikian juga metanol. Metanol contohnya adalah spiritus. Spiritus tidak untuk diminum, ya. Dan itu adalah alkohol. Nah, sehingga tidak semua alkohol itu adalah memabukkan. Dan yang terakhir kita perlu membedakan mana antara alkohol dan minuman beralkohol. Yang bikin mabuk adalah minuman beralkohol, bukan alkoholnya. Oke, jadi jangan salah paham lagi ya. Jadi mau pakai parfum beralkohol, tidak beralkohol, bisa dipakai untuk sholat. Oke, tulis down pendapat kalian tentang alkohol selama ini. Oke. Minyak wangi yang kita harus pakai seperti apa? Karena minyak wangi yang ada di sekitar kita, minyak wanginya pakai alkohol. Setiap kita harus gimana? Atau minyak wangi seperti apa yang harus dipakai? Boleh saja walaupun minyak wangi beralkohol, karena alkohol sudah pernah saya jelaskan, najisnya secara makna. Dia najis di zatnya, tidak menajiskan. Diambil daripada riwayat sahih menjelaskan tentang pengharaman khamr. Al-Ma'idah kalau salah ayat 90 menjelaskan masalah itu. Yang jelas Allah SWT pada saat menurunkan pengharaman khamr, para sahabat memecahkan kendi-kendi khamr mereka dan membasahi tubuh-tubuh mereka, baju-baju mereka, dan seluruh jalan Madinah penuh dengan khamr. Ya, karena pengharaman turun dan mereka saling mengingatkan Allah telah mengharamkan khamr. Kemudian azan sholat, lalu kemudian mereka sholat tanpa membersihkan baju mereka. Maka ulama mengatakan kalau penggunaan alkohol sifatnya eksternal tubuh, misal untuk membersihkan luka, pakai semprotan minyak wangi, segala itu tidak ada masalah. Apalagi dia begitu kena udara, terus dia nguap sendiri. Apakah parfum yang mengandung alkohol termasuk boleh digunakan? Boleh. Pendapat yang benar bahwasanya parfum mengandung alkohol ya tidak mengapa digunakan, bukan untuk diminum. Sebagian parfum alkoholnya tinggi, kalau seandainya diminum maka dia memabukkan dan itu hukumnya khamr. Nah, tetapi kalau digunakan untuk konsumsi luar maka tidak mengapa karena tidak memabukkan, hanya sekedar untuk di baju atau di badan, tidak ada masalah insyaallah taala. Dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya kalau fungsi itu dilekatkan kepada hal yang sifatnya merusak akal dengan fungsi dikonsumsi untuk merusak, maka itu masuk kategori khamar. Dirakit. Tapi kalau tidak demikian dan fungsi-fungsi normal, anggur itu hukumnya halal. Kapan jadi haram? Ketika dia diperas diarahkan kepada khamar. Atau anggur yang buah itu hukumnya halal. Tapi kalau antum makan anggur 3 baskom supaya kemudian merasakan sensasinya, jadi haram. Nah, jadi yang haram itu sifatnya nih, sifat penggunaannya. Nah, sekarang alkohol tadi digunakan untuk apa? Kalau alkohol tadi digunakan untuk sebagai bahan-bahan yang memabukkan, masuk kepada minuman, masuk kepada perangkat yang bisa merusak akal. Misal minyak wangi terlampau banyak zat alkoholnya sehingga bisa merusak. Antum nyiumnya aja udah nggak enak misalnya. Ya, misal udah nggak nyaman dan sebagainya, bisa buat pusing dan seterusnya, maka jatuh hukumnya di sini. Ya, misal alkohol masuk kepada minuman dibuat supaya mabuk dan sebagainya, maka jatuh hukumnya di situ. Tapi kalau itu tidak digunakan pada fungsi khamar, digunakannya pada fungsi yang lain seperti sterilisasi alat-alat kedokteran, untuk antiseptik dan sebagainya, maka tidak ada kaitan dengan ini, sah hukumnya halal digunakan. Dan itu ulama sepakat, ahli fikih sepakat, ketetapannya ada, digunakan sekarang. Para imam sepakat, di semua sepakat. Ulama, ahli fikih, imam sepakat. Antum ulama bukan, ahli fikih bukan, imam juga bukan, makmum kadang-kadang. Antum berbeda, berarti yang salah bukan imamnya, bukan ulamanya, bukan ahli fikihnya. Kitanya yang kemudian harus belajar kembali. Paham di sini? Jadi kalau saya katakan kalau dokter menggunakan alkohol di rumah sakitnya, benar atau tidak? Halal atau haram?
Belum tentu. Kalau alkohol itu digunakan untuk mabuk oleh dokter tadi. Jangan cepat antum menyimpulkan. Kecuali pertanyaannya begini, kalau dokter menggunakan alkohol untuk mensterilisasi alat-alat kedokterannya, apakah halal atau haram? Nah, jelas ya? Nah, baik teman-teman semua, kita sudah menyimak yaitu penjelasan mengenai alkohol. Nah, teman-teman, kita kan sering ya, mungkin saya dulu tuh sering mendengar bahwa apa ya, menggunakan parfum yang beralkohol itu tidak boleh untuk digunakan sholat, teman-teman ya. Itu dulu kalimat seperti itu sering sekali saya dengar, teman-teman ya. Nah, pada akhirnya saya juga ikut meyakini, ikut percaya bahwa minyak wangi atau parfum yang beralkohol itu tidak bisa dipakai untuk sholat, teman-teman ya. Yang katanya kalau kita pakai parfum yang beralkohol ketika sholat itu sholatnya menjadi tidak sah. Jadi seperti itu dulu yang saya tahu, teman-teman ya. Akhirnya saya juga dulu ya, karena tidak tahu ya, tidak paham ilmunya, jadi ya saya percaya saja, teman-teman ya. Nah, jadi ketika sudah tahu, kita sudah menyimak penjelasan mengenai tentang alkohol itu bagaimana dari ustadz-ustadz, dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama-ulama lainnya, bahwa mereka sepakat. Tadi yang sudah jelaskan ada seperti ada Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, dan lainnya seperti Ustadz Adi Hidayat juga. Nah, mereka pendapatnya sama, teman-teman ya. Yang artinya bahwa penggunaan parfum yang beralkohol ketika disemprotkan ke pakaian atau baju ketika dibawa sholat, nah itu tidak mengapa, teman-teman ya. Yang artinya meskipun beralkohol ketika kita sholat, ya sholatnya itu tetap sah, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi tidak mengapa meskipun parfum kita beralkohol. Karena tadi, teman-teman ya, yang haram itu adalah khamr. Nah, jadi harus dibedakan antara khamr dan alkohol. Nah, jadi kalau khamr itu jelas-jelas haram, teman-teman ya, yang memabukkan. Nah, alkohol itu kan seperti penjelasan di awal video tadi, bahwa alkohol itu berbeda dengan khamr, teman-teman. Nah, jadi kecuali khamr itu dijadikan minuman sehingga bisa memabukkan, nah itu baru jatuh hukum haram, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi sudah jelas buat teman-teman semua, mungkin yang selama ini masih belum tahu ya, masih meyakini bahwa parfum beralkohol itu tidak bisa digunakan untuk sholat. Nah, setelah kita menyimak video ini, bisa teman-teman semua bisa tahu lah. Nah, bisa karena penjelasan dari ustadz-ustadz tadi yang sudah menjelaskan bahwa memang parfum yang beralkohol itu tidak mengapa, yang artinya tetap sah, boleh digunakan saat kita sholat, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, video tadi juga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Intinya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja, teman-teman ya. Baik teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.